yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Kekasih Tuhan, Nats yang memimpin kita dalam kebaktian kita di pagi ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah nats pembimbing bagi kita pagi ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita baru saja melewati perayaan sukacita Natal, dan hari ini kita sama-sama ada dalam minggu pertama sesudah Natal dan minggu terakhir di tahun 2024 dengan tema yang menjadi landasan kita dalam kebaktian kita pagi ini, yaitu hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai manusia baru. Ketika kita mendengarkan tema ini, tentu pasti kita bertanya, apa hubungannya antara kelahiran Yesus Kristus dan manusia baru bagi orang yang merayakan hari Natal? Apa dia hubungan antara kelahiran Tuhan Yesus dan juga manusia baru bagi orang-orang yang merayakan hari Natal? Kekasih Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, hak mutlak yang harus diterima manusia adalah hukuman dari Allah. Tetapi justru sebaliknya yang Allah lakukan kepada kita manusia. Justru Allah memilih ada pemulihan, ada pendamaian antara manusia dengan Allah. Bukan lagi hukuman yang harus diterima, tetapi pemulihan dan pendamaian antara Allah dan juga manusia. Dosa dimulai dengan ketidaktaatannya suami istri di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah yang besar, Allah nyatakan kasih karunia itu lewat sepasang suami istri di Nazaret, yaitu Yusuf dan Maria, untuk memulihkan kembali hubungan antara manusia dan juga dengan Allah. Karena kasih karunia Allah yang besar itu, respon orang-orang yang merayakan Natal
seharusnya bukan hanya sebatas warna rumah yang baru, bukan hanya sebatas pakaian yang baru, bukan hanya sebatas jenis kue yang baru, tetapi respon orang-orang merayakan Natal adalah hidup sebagai manusia yang baru. Bukan toko penampilan yang harus baru di hari Natal, tetapi kotong harus hidup sebagai manusia yang baru dalam merayakan suasana Natal. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, pagi ini kebenaran firman Tuhan bagi kita. Ada dua pesan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Pesan yang pertama, hidup sebagai manusia yang baru adalah hidup yang mau mematikan kebiasaan yang lama. Hidup sebagai manusia yang baru adalah hidup yang mau mematikan kebiasaan yang lama. Seperti sebuah benih, ketika benih itu ditanam, maka terlebih dahulu benih itu harus mati, baru benih itu dapat tumbuh dan memberikan hasil terbaik dan berlipat ganda. Kita dapat membaca dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak sekali buah. Kalau satu benih dia tidak mati, maka dia hanya satu saja. Tetapi kalau dia ditanam di dalam tanah, dia mati dulu, baru dia dapat menghasilkan buah yang banyak, baru dia dapat menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah dan menjadi manfaat bagi banyak orang. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, seperti para gembala pada konteks masa itu, mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dipercaya. Kenapa mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dipercaya? Karena para gembala ini mereka selalu memanfaatkan kekayaan para majikan, yaitu kambing dan domba-domba yang dipelihara oleh mereka. Mereka selalu memanfaatkannya dengan membunuh, menyembelih binatang-binatang itu untuk keperluan pribadi. Kemudian mereka menyampaikan kepada sang pemilik binatang itu bahwa binatang-binatang ini diterkam oleh serigala dan anjing hutan. Dan ini menjadi tradisi kebiasaan para gembala pada masa itu. Sehingga para gembala itu menjadi orang-orang yang sulit untuk dipercaya. Tetapi ada hal menarik. Ketika perjumpaan gembala-gembala dengan Yesus di Bethlehem, bayi Yesus di Bethlehem, perjumpaan itu memperbaharui kehidupan mereka. Perjumpaan itu memperbaharui kesaksian mereka. Sehingga yang mereka saksikan, yang mereka beritakan, yang mereka sampaikan kepada orang banyak bukan berita bohongan, bukan berita omong kosong, bukan hoaks, tetapi berita yang nyata bahwa telah lahir juru selamat dunia di Bethlehem. Bapak Mama, kekasih Tuhan, bagaimana cara kita merespon perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus di hari Natal? Jangan sampai kotong datang dengan baju yang baru, tetapi kotong masih pakai hati yang lama dengan dendam kepada kotong punya sesama dari 5 tahun yang lalu masih kotong bawa sampai ini hari. Jangan sampai kotong baju saya yang baru, tapi kotong hati sonde baru. Jangan sampai kue di rumah saya yang enak, tetapi hubungan kotong dengan kotong anggota keluarga sudah diperbaiki di hari Natal ini. Dari kebenaran firman Tuhan di pagi ini, ketika kotong mau bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, memberi pengaruh kepada orang banyak, kotong harus terlebih dahulu mematikan kotong egois dalam diri. Kotong harus terlebih dahulu mematikan keinginan-keinginan daging yang ada pada pribadi kita terlebih dahulu. Seperti benih tadi, benih harus mati, baru dia dapat menumbuhkan hasil yang banyak dan dapat dinikmati. Demikian juga kita pun hidup. Di dalam merayakan Natal,
Kotongku keinginan-keinginan harus dimatikan, dan biarkanlah keinginan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Apa itu keinginan-keinginan Tuhan? Damai sejahtera, sukacita di hari Natal yang harus kita bagikan kepada semua orang. Jangan kita datang gereja, kita bersalaman, kita bilang salam damai Natal kepada 1 dan 2 orang. Tetapi kalau kita lihat itu satu, kita bilang suka lihat itu muka. Tidak ada damai Natal. Damai Natal adalah damai yang patut dirasakan oleh semua orang, bukan hanya 1 atau 2 orang. Damai Natal patut untuk dirayakan oleh semua orang dan diresapi oleh semua orang, bukan hanya 1 atau 2 orang. Bukan hanya ketemu keluarga saya pantas merasakan damai Natal, tetapi semua orang pantas merasakan damai Natal. Itu salah satu dampak dari manusia baru ketika kita merayakan sukacita Natal. Jangan hanya potong pakaian saya yang baru, tapi potong hati sonde baru dan sonde berdampak. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan untuk belajar mematikan kebiasaan yang lama untuk masa depan yang baru, hidup yang baru, dan memuliakan Tuhan. Pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi ini, hidup sebagai manusia baru adalah hidup yang terus terhubung dengan Tuhan Yesus Sang Sumber. Hidup sebagai manusia yang baru adalah hidup yang terus terhubung. Hubungan itu tidak pernah terputus, tetapi terus terhubung dengan Yesus Sang Sumber. Seperti lampu atau alat-alat elektronik yang lainnya. Alat-alat atau lampu-lampu elektronik itu biar dia mahal sekalipun, tetapi kalau dia tidak terhubung dengan arus listrik, dia tidak bisa membawa pengaruh apa-apa. Salon mau besar seperti apapun itu, tapi kalau dia tidak tersambung dengan listrik, dia akan keluarkan bunyi apapun dan orang lain tidak bisa merasakan itu. Kulkas, potong isi barang penuh di dalam, tapi kalau potong sonde cok, potong lupa cok, itu barang yang ada di dalam bisa rusak karena kulkas sonde menyala. Hidup yang terhubung dengan Allah, hidup yang terhubung dengan Yesus adalah hidup yang berdampak kepada orang lain. Seperti apa yang disampaikan oleh Calvin, bahwa manusia walaupun dikelilingi oleh harta dan kekayaan yang melimpah, selalu ada ruang kosong di dalam dirinya. Sakit hati, kecemasan, gelisah yang tidak bisa diisi oleh kekayaan. Tetapi celah yang kosong itu hanya dapat diisi dengan kehadiran kedamaian dari Tuhan sendiri. Sangat sulit bagi kita untuk berbagi damai sejahtera dengan orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik. Sulit bagi kita untuk berbagi sukacita dengan orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Celah yang kosong yang ada pada pribadi kita karena kecemasan, kegelisahan, sakit hati, itu hanya dapat diisi oleh kehadiran Yesus Kristus di dalam pribadi kita masing-masing. Mari kita merenungkan sejauh apa kedekatan kita dengan Tuhan. Sedekat apa ketemu hubungan dengan Tuhan? Apakah ketemu hubungan dengan Tuhan hanya tercipta saat ketemu datang gereja saja setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu baru ketemu nomor aktif terhubung dengan Tuhan? Atau setiap hari? Saya tidak bisa menjangkau kita semua secara pribadi, tetapi setiap pribadi kita masing-masing, kita tentu bisa menjawab sedekat apa hubungan saya dengan Tuhan. Jangan sampai kita merayakan Natal, kita bersukacita di hari Natal, tetapi kita tidak sama sekali terhubung dengan Dia Sang Bayi Natal itu.
Jangan sampai kotong datang dengan segala kemewahan, kotong mempersiapkan rumah dengan baik, kotong menyambut tamu-tamu dengan sukacita, tetapi kita tidak terhubung dengan Yesus sang sumber itu. Ketika kotong merayakan segala sesuatu, tapi kita memiliki koneksi yang terputus, kita memiliki hubungan yang terputus, maka itu menjadi masalah. Kita tidak bisa memberikan fungsi dan pengaruh apa-apa dimanapun kita berada. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup menjadi manusia baru adalah hidup yang mematikan kebiasaan yang lama dan hidup yang mau terhubung dengan Tuhan sendiri. Ada seorang anak kecil, dia bertanya kepada orang tua, "Bapak, Mama, kenapa kita merayakan hari Natal?" Kemudian orang tuanya menjawab, "Hari Natal itu hari ulang tahun Tuhan Yesus." Kemudian dengan polosnya anak ini bilang, "Oh pantas, di rumah kue ulang tahun untuk Tuhan Yesus ada banyak. Di gereja potong bakar banyak lilin ulang tahun untuk Tuhan Yesus." Kemudian sang anak bertanya lagi kepada orang tua, "Apa kado Natal yang kita berikan untuk Tuhan Yesus di hari ulang tahunnya?" Orang tuanya terdiam dan mungkin mereka merasa lucu dengan pertanyaan itu. Tetapi pertanyaan ini juga saya bawa kepada kita semua pagi ini. Potong merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, hari ulang tahun Tuhan Yesus. Anggap saja kue-kue yang di rumah adalah Tuhan Yesus membuat ulang tahun. Natal, lilin-lilin yang potong bakar di gereja adalah Tuhan Yesus punya lilin ulang tahun. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita, potong siap kado apa untuk Tuhan Yesus? Jangan sampai potong hanya siap baju baru untuk potong berdiri, tapi son ada kado Natal kalau ulang tahun untuk Tuhan Yesus. Jangan sampai potong sibuk merias potong berdiri, tetapi potong son sibuk membangun potong hubungan dengan Tuhan Yesus. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Potong serayakan Natal, tetapi kado apa yang potong siap dari potong berdiri untuk Tuhan Yesus? Apa yang mau potong berikan? Pertanyaan itu dapat kita refleksikan dalam diri kita masing-masing dan kita merenungkan persiapan terbaik apa, kado terbaik apa yang saya berikan kepada Tuhan Yesus dan buat Tuhan Yesus senang di hari Natal ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Persembahan dengan ungkapan syukur. Firman Tuhan berkata, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya." Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapak Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang telah terjadi bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya bagi kami anak-anak-Mu untuk memberikan sedikit bagian daripada berkat yang Engkau berikan kepada kami. Mari Engkau memberkati setiap persembahan-persembahan yang ada dalam genggaman tangan kami Tuhan. Dan kiranya persembahan-persembahan ini boleh dapat berguna bagi pelayanan-Mu di jemaat ini, jemaat Hermoston dan Baki. Dari doa sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita tetap memakai cara hidup manusia yang lama, tidak heran kita akan menemukan atau melakukan kasus-kasus pelanggaran yang menuju kebinasaan. Namun, jika kita mau mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui, maka segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup dan pelayanan kita. Kalau menjadi ciptaan baru adalah anugerah Tuhan, maka berilah dirimu untuk terus diperbaharui di dalam kasih dan kemurahan-Nya. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai